Assalamualaikum Kak, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Begini Kak, saya kan ada tugas asesmen. Saya ingin mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas ini. Apakah boleh? Boleh. Oke. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kalau Kakak namanya siapa? Ratisya Rosiana, panggil saja Ratisya. Kakak kuliah semester berapa atau dari prodi mana? Saya juga dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 22. Oh ya Kak, kita langsung mulai wawancaranya ya. Mohon maaf Kak, apa sudah boleh kita memulai wawancaranya? Iya, Kak, Judulnya itu kejenuhan belajar Kak. Oh, iya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana tanda-tanda fisik Kakak yang menandakan seseorang mengalami kelelahan dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya, kalau saya merasa kelelahan itu saya biasanya sering mengantuk, terus sakit kepala, sering emosi juga saya Kak, kalau lelah begitu. Baiklah, pertanyaan kedua Kak. Mengapa kelelahan fisik dapat mempengaruhi kinerja belajar Kakak? Karena kelelahan fisik itu Kak mengurangi kemampuan otak saya untuk memproses informasi Kak, mengurangi konsentrasi saya, serta biasa berturunkan daya ingat saya begitu Kak, atau apa yang dijelaskan dosen saya kurang susah untuk ingatnya ulang Kak. Oke Kak. Baiklah, pertanyaan ketiga ya Kak. Ya. Bagaimana cara Kakak mengatasi kelelahan fisik yang disebabkan oleh kejenuhan dalam belajar? Saya biasanya melakukan istirahat sejenak, berolahraga ringan, atau berjalan-jalan. Selain itu juga saya menjaga pola tidur saya Kak. Ya Kak, bagus ya. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana perasaan Kakak saat menghadapi tugas atau pelajaran yang membosankan di kelas Kakak atau di perguruan Kakak? Saya cenderung biasanya sulit untuk tetap fokus dan termotivasi. Terkadang saya merasa jenuh dan kurang bersemangat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke Kak. Pertanyaan kelima. Apakah Kakak sering merasa lelah secara emosional setelah seharian belajar, dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Kalau lelah ya, saya sering sekali saya merasa lelah Kak, karena lelah karena belajar seharian. Untuk mengatasinya itu saya biasanya melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti mendengarkan musik, berbicara dengan teman, atau menonton film untuk merelaksasikan pikiran saya Kak. Oke Kak, kita masuk di pertanyaan ke-6 ya. Apakah ada momen di mana Kakak merasa putus asa atau kurang bersemangat untuk melanjutkan belajar, dan kapan biasanya terjadi Kak? Jadi begini, ada momen ketika saya merasa putus asa atau kurang bersemangat. Biasanya itu pada saat saya menghadapi tugas yang sangat sulit begitu Kak, atau ketika hasil belajar saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, meskipun saya ini sudah berusaha keras itu Kak. Oh iya Kak. Pertanyaan ketujuh, apakah Kakak sering merasa sulit untuk berkonsentrasi setelah belajar dalam waktu yang lama? Sering Kak, saya sering sulit untuk berkonsentrasi itu Kak, karena biasanya saya akan mengambil jeda istirahat berapa menit untuk menyegarkan pikiran sebelum melanjutkan belajar lagi. Oke Kak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Kakak merasa bahwa jumlah waktu yang dihabiskan untuk belajar sebanding dengan hasil yang diperoleh Kak? Terkadang saya merasa bahwa waktu yang dihabiskan untuk belajar tidak selalu sebanding dengan hasil yang saya peroleh. Hal itu mungkin karena metode belajar yang kurang efektif atau karena materi yang sangat sulit untuk saya pelajari Kak.
Oke kak. Apakah kakak juga memiliki strategi khusus untuk mengurangi kejenuhan belajar dan kelelahan kognitif ini kak? Saya biasanya mencoba untuk memvariasikan metode belajar, seperti menggunakan media visual atau diskusi kelompok. Selain itu juga, saya juga sering melakukan jeda istirahat secara teratur untuk mengurangi kejenuhan saya. Menurut kakak apa penyebab utama yang kakak merasa kehilangan motivasi atau semangat dalam belajar? Penyebab utama ya, biasanya karena terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, materi yang sulit dipahami, atau hasil belajar yang tidak sesuai harapan meskipun sudah berusaha keras. Bagaimana perasaan jenuh atau kehilangan motivasi dalam pembelajaran mempengaruhi prestasi akademik kakak? Perasaan jenuh atau kehilangan motivasi dapat berdampak negatif pada prestasi akademik saya, seperti menurunkan kualitas hasil tugas dan ujian, serta mengurangi partisipasi aktif dalam kelas. Oke kak, pertanyaan yang terakhir ya kak. Oh iya. Apa yang biasanya kakak lakukan untuk mencoba mengembalikan motivasi atau semangat kakak untuk belajar? Oke, cara saya untuk mengembalikan motivasi saya biasanya itu menetapkan tujuan kecil yang realistis, seperti merayakan pencapaian kecil atau mencari dukungan dari teman atau keluarga saya. Saya juga biasanya mencoba untuk mengingat kembali tujuan jangka panjang dan manfaat belajar bagi masa depan saya. Oke kak, terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam wawancara ini. Saya terima kasih ya kak, saya pamit. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.